Perkenalkan, mereka berdua adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Mahasiswa yang di sebelah kanan bernama Rezi. Eits, nama saya bukan Rezi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farezi. Sedangkan mahasiswa yang di sebelah kiri bernama Mat. No, nama saya bukan Mat, tapi Rahmat. Bang. Ya. Ngapain bang? Jadi, pada kali ini kita akan melakukan wawancara terkait teknologi pangan dan gizi, yakni perubahan lingkungan dan gizi. Tugasnya dan dosen siapa bang? Nah, kita membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknologi pangan dan gizi yang diaku oleh dosen Dr. Jamaludin Sakung, SPD NKES. Baik, terima kasih bang. Ya, terima kasih. Baik, pada kali ini kita akan melakukan wawancara terkait gizi dan perubahan lingkungan. Baik, kita lihat di sana ada Saudara Rahmat. Mungkin kita akan bertanya kepada Saudara Rahmat. Mat. Halo Saudara Rahmat. Apa kabar? Baik. Baik, kali ini kita akan melakukan wawancara terkait gizi dan perubahan lingkungan. Jadi, menurut Saudara Rahmat, apa itu sebenarnya gizi? Baik, menurut saya, gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita. Kita perlu menjaga gizi seimbang kita karena gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, ilmu, dan status. Baik, tadi kan sudah Saudara Rahmat menjelaskan terkait pengertian gizi itu sendiri. Kita bahas di sini terkait gizi dan perubahan lingkungan. Jadi, menurut Saudara Rahmat, perubahan lingkungan itu meliputi apa saja? Menurut saya, perubahan lingkungan itu meliputi ada beberapa, yaitu kelebihan penduduk, hilangnya sumber daya hayati, kerusakan ekosistem terkait pengembangan industri dan komersial. Nah, ada juga perubahan iklim, pertanian modern yang menggunakan pestisida, penurunan keanekaragaman tanaman, pangan akibat rekayasa genetik yang bertambah seperti itu. Terima kasih, Saudara Rahmat. Mungkin ke tempat yang agak sedikit cerah. Mari. Baik, Saudara Rahmat. Kita selanjutnya itu ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Saudara Rahmat, bagaimana sih pengaruh gizi itu terhadap perubahan lingkungan? Baik, terima kasih Muhammad Faredi. Jadi menurut saya itu pengaruh gizi terhadap perubahan lingkungan bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama ada produksi pangan, ketersediaan nutrisi yang cukup memainkan peran penting dalam meningkatkan hasil pertanian. Tanaman yang diberi nutrisi yang tepat memiliki kemungkinan lebih besar untuk tumbuh dengan lebih baik, meningkatkan hasil panen dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan karena tidak perlu membuka lahan baru untuk pertanian. Yang kedua ada konsumsi pangan. Gizi yang baik adalah bagian penting dari kesehatan manusia. Ketika orang-orang yang menerima nutrisi yang cukup, mereka lebih mungkin untuk berkembang dengan baik, memiliki sistem kekebalan yang kuat dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengurangi tekanan pada lingkungan karena populasi yang lebih sehat dapat lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga itu ada pertanian berkelanjutan. Nah, pertanian yang berkelanjutan seringkali mencakup pemupukan yang tepat dan pengolahan tanah yang baik untuk menjaga kesuburan tanah. Ini dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal dan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan seperti erosi atau pencemaran air. Dan yang keempat itu ada pengelolaan limbah. Masyarakat yang sadar akan pentingnya gizi cenderung juga lebih peduli terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Hal ini bisa tercermin dalam praktik pengelolaan limbah yang lebih baik seperti pengomposan sisa makanan yang dapat mengurangi emisi gas rumah dari pembusukan sampah organik. Yang kelima, ada pemilihan lingkungan. Dalam kasus daerah yang telah mengalami degradasi lingkungan seperti praktik pertanian yang berfokus rehabilitasi tanah seperti reboisasi atau agroforestry dapat membantu mengembalikan kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Nah, pemberian nutrisi yang tepat
kepada tanaman dalam konteks ini menjadi penting untuk mempercepat proses pemulihan. Nah, dari poin-poin tadi kita dapat menyimpulkan bahwa jadi pengaruh gizi terhadap perubahan lingkungan bisa sangat signifikan, baik melalui praktek pertanian yang berkelanjutan maupun melalui pengaruhnya terhadap kesehatan manusia dan kesadaran lingkungan seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Rahmat. Selanjutnya itu kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Mungkin ini last question. Jadi menurut Saudara Rahmat, strategi yang tepat mungkin, strategi yang baik mungkin dalam menghadapi perubahan lingkungan ini sehingga tidak mempengaruhi gizi seseorang itu. Baik, menurut saya strategi untuk menghadapi perubahan lingkungan tanpa mempengaruhi gizi adalah penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan nutrisi. Ada beberapa strategi yang dapat membantu dalam hal ini mencakup seperti yang pertama ada pemilihan makanan yang stabil. Pilihlah makanan yang memiliki masa simpan yang relatif lama seperti beras, kacang-kacangan, sereal dan kacang-kacang. Ini membantu menjaga persediaan makanan yang stabil bahkan saat terjadi perubahan dalam akses atau pasokan makanan. Yang kedua ada diversifikasi sumber nutrisi. Cobalah untuk mendapatkan nutrisi dari berbagai sumber makanan. Ini akan membantu memastikan bahwa Anda memang betul-betul tetap mendapatkan semua nutrisi penting meskipun beberapa makanan tidak tersedia atau terlalu mahal. Dan yang ketiga ada budidaya sayuran dan buah sendiri. Jika memungkinkan pertimbangan untuk menanam sayuran dan buah-buahan di halaman belakang rumah itu menjadi pertimbangan yang sangat penting itu karena itu memberikan akses langsung ke makanan segar dan menyehatkan bahkan dalam situasi di mana pasokan makanan dari luar itu terbatas seperti itu. Nah, yang keempat itu ada konservasi makanan. Pelajari teknik konservasi makanan seperti pengalengan, pengeringan, atau pembekuan. Ini dapat membantu memperpanjang umur simpan makanan segar dan minimalkan pengerotan. Nah, yang kelima ada pentingnya air dan yang keenam ada edukasi gizi. Nah, edukasi gizi itu pendidikan tentang gizi yang baik sangat penting dengan pemahaman yang baik tentang nilai gizi makanan seseorang dengan begitu seseorang dapat membuat pilihan makanan yang bijaksana bahkan dalam situasi yang berubah-ubah. Nah, yang ketujuh ada berbagi pengetahuan dan sumber daya. Dalam komunitas atau keluarga, berbagi pengetahuan tentang strategi mempertahankan gizi yang baik dalam menghadapi perubahan lingkungan tentunya dapat membantu semua orang tetap sehat. Nah, yang kedelapan ada mendorong kemandirian. Ajarkan kemandirian atau keterampilan memasak dan mempersiapkan makanan yang sehat sehingga orang dapat mengelola makanan mereka sendiri bahkan dalam situasi yang sulit. Begitu. Baik, terima kasih Saudara Rahmat. Mungkin itu pertanyaan terakhir terkait wawancara kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, demikian wawancara kali ini terkait gizi dan perubahan lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.